Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septiatri Rahmania dengan NIM 19060126. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori dualistik sosial Boeka dan dualisme teknologi Huygens. Yang pertama yaitu teori dualistik sosial Boeka. Boeka adalah seorang pelopor yang mengembangkan teori tersendiri yang hanya cocok untuk diterapkan di negara terbelakang, yaitu dualisme masyarakat. Adalah teori umum pembangunan masyarakat dan pembangunan ekonomi negara terbelakang. Boeka berpendapat bahwa dalam arti ekonomi, masyarakat memiliki tiga arti, yaitu semangat sosial, bentuk organisasi, dan teknik yang mendominasinya. Saling ketergantungan dan saling keterkaitan antara tiga ciri tersebut disebut dengan sistem sosial atau gaya sosial. Suatu masyarakat disebut homogen apabila di dalamnya hanya terdapat satu sistem sosial yang berlaku. Tetapi suatu masyarakat mungkin memiliki sekaligus dua sistem sosial atau lebih. Masyarakat seperti inilah yang disebut masyarakat dualistik atau majemuk. Istilah ini ditunjuk kepada masyarakat dengan ciri tersendiri di tengah sistem sosial yang sinkron dan telah dewasa, di mana biasanya evaluasi historis masyarakat homogen terpisah satu sama lain melalui bentuk peralihan. Ciri masyarakat dualistik. Menurut Boeka, teori ini muncul akibat interaksi ekonomi dua sistem sosial yang berbenturan yang disebut dengan ekonomi dualistik atau ekonomi timur. Karena teorinya didasarkan pada pengalaman Indonesia. Ada dua ciri absolut teori sektor timur perekonomian dualistik. Yang pertama, kebutuhan masyarakat timur adalah terbatas. Orang merasa puas jika kebutuhan mendesak mereka terpenuhi. Apabila harga kelapa tinggi, harapannya ialah komoditi yang ditawarkan lebih sedikit. Bila upah naik, maka manajer perkebunan akan mengambil resiko dengan mengurangi pekerjaan yang dilaksanakan. Ini semua karena rakyat lebih terpengaruh oleh kebutuhan sosial ketimbang kebutuhan ekonomi. Barang lebih diukur menurut nilai presentasinya daripada nilai kegunaannya. Oleh karenanya tidak mengejutkan bahwa ekonomi timur ditandai oleh kurva penawaran usaha dan pengambilan resiko yang miring ke belakang. Yang kedua, industri pribumi hampir tidak mempunyai organisasi. Tanpa modal secara teknis, tidak berdaya dan tidak mengenalnya pasar, rakyat lebih gemar pada kegiatan spekulatif ketimbang pada usaha yang memberikan laba secara teratur. Mereka tidak percaya pada investasi modal yang mengandung resiko. Mereka kurang inisiatif dan jauh dari keterampilan organisasi yang menunjukkan ciri khusus sektor barat masyarakat dualistik. Penilaian kritis terhadap teori ini. Yang pertama yaitu keinginan tidak terbatas. Kedua, buruh lepas bukan tidak terorganisasi. Yang ketiga, tidak kas ekonomi terbelakang dapat diterapkan pada masyarakat barat, bukan suatu teori tetapi deskripsi. Peralatan teori ekonomi barat dipakai di masyarakat timur tidak memberikan pemecahan terhadap masalah pengangguran. Yang kedua, dualisme teknologi Huygens. Huygens membangun teori dualisme teknologi sebagai alternatif teori dualisme sosial Boeka. Dualisme teknologi berarti penggunaan berbagai fungsi produksi pada sektor maju dan sektor tradisional dalam perekonomian terbelakang. Teori ini memperberat masalah pengangguran teknologi atau struktural di sektor industri dan pengangguran tersembunyi di sektor perdesaan. Teori dualisme teknologi Huygens ini memasukkan problem proporsi sebagaimana diperbincangkan oleh Eckhaus dan dikaitkan
keterbatasan kesempatan kerja produktif yang ditemukan di kedua sektor dalam perekonomian terbelakang sebagai akibat ketidaksempurnaan pasar, perbedaan kekayaan faktor, dan perbedaan fungsi produksi. Penilaian kritis terhadap teori ini, yang pertama, koefisien tidak tetap di sektor industri. Harga faktor tidak tergantung pada kekayaan faktor, mengabaikan faktor kelembagaan, mengabaikan pengangguran teknik menyerap buruh, besarnya dan sifat pengangguran tersembunyi tidak jelas. Sekian video presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.